Jadi ini disebut Bandar Gubang di pinggiran Jakarta. Saya datang ke salah satu gunung sampah terbesar di Asia. Saya mendengar ceritanya sebelumnya, tetapi itu mengerikan. Ini adalah Kuba, Tokyo. Ada 23 potong sampah yang terkumpul. Dan sepertinya sekitar 7.000 ton sampah dibawa masuk dari Jakarta setiap hari. Namun yang mengejutkan ini bukan tempat pembuangan sampah. Sepertinya hanya menumpuk. Dan tingginya lebih dari 40 meter dan terlihat seperti bukit yang terbuat dari sampah dari kejauhan. Leo, apa gelembung ini? So this, some people said, local people said it is a methane gas. Methane gas. Dangerous if you smoke here with lighter, it will blow. Methane gas. Burn. Sampah menumpuk selama beberapa dekade di Bandar Pan. Gas metana dihasilkan karena cairan yang merembes keluar dari sampah. Dan kurangnya oksigen dari tanah itu menggerogoti mayat penduduk. Pada tahun 2005, tumpukan sampah runtuh di tempat pembuangan sampah Rewa Gajah dekat Bandung, menewaskan lebih dari 157 orang dan menghancurkan lebih dari 200 rumah. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dekat gunung sampah. Jadi, saya sekarang berada di dekat puncak gunung sampah. Tapi sekarang, apa yang kamu makan? Makan siang. Agak tidak terpikirkan, sangat menjijikan sehingga saya merasa seperti akan muntah. Baunya di sini masih memakai masker. Sepertinya Anda sedang makan dalam situasi ini, tapi mari kita lihat. Kari? Ayam. Saya menjalani kehidupan normal. Bagi orang-orang ini, hidup ini adalah tidak terlalu ketat, tidak kotor. Itu bagian dari kehidupan. Saya bertanya kepada wanita di toko, mengapa dia bekerja di tempat sampah ini. Nice to meet you. Yeah. Mina? My name is Mia. Mia. Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Udah lama sih, cuma kalau di warung baru 2 bulan. Mungut ini apa, ngambilin sampah? Iya. Enggak akan bareng suami. Kerja di sebelah sana. Buangan zona belakang. Ini adalah situasi yang mengancam jiwa. Apakah Anda melakukan hal lain selain mengumpulkan sampah? Enggak sih, emang dari dulu di sini orang tua, mertua di sini semua. Iya, kalau bapak saya udah nggak ada. Kami mertua ada di sini. Iya. Yes. Wah. すごいっす。Saya baru saja naik ke puncak. Ada sebuah gubuk di bagian atas ini. Hebat, orang-orang menjalani hidup mereka. Lalat, gas metana, serangga, kecoak, tikus, dan bau ini. Ada orang yang hidup dalam situasi yang mengerikan. Dan saya dapat mengetahui sekali lagi betapa kayanya posisi saya. Sekarang setelah saya mencapai puncak, saya ingin bertanya kepada Anda mengapa mereka bekerja di lingkungan yang buruk. Apa yang Anda lakukan sebelum Anda memulai pekerjaan ini? Sebelumnya ya kerja di biasa cuci gosok, rumah tangga. Apakah Anda terbiasa dengan bau busuk ini?
Terbiasa, udah lama juga. Udah lama semenjak ditinggal suami meninggal dan menikah lagi juga dapat dari sini. Itu tahun berapa, Bu? Sini kalau nggak salah tahun habis corona tuh. Ya, habis Covid. Apakah Anda menikmati pekerjaan Anda? Senang, enjoy dan senang lah. Iya, senang. Tenang, jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Istilahnya kerjanya nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Ya cukup nggak cukup dicukupin, karena itu penghasilannya. Cukup nggak cukup ya segitu pendapatannya. Apa yang mereka ambil dan jual? Kresek, plastik, terus kayak botol, terus kayak aqua bekas minuman, kertas, terus kayak buku, bekas buku, kayak kertas ini apa bekas mie. Ini nih kayak gini nih plastiknya. Oh, berarti kayak gini ya, Bu ya? Ya, ini kayak gini. Kayak gini. Kalau aquanya Nah, mana Bu? kayak gini aquanya. Apakah itu yang paling mahal? Ya tergantung harganya. Kalau harganya turun ya murah, kalau harganya tinggi ya agak gedean. Kalau murah paling sekarung ini dapat 30.000. Kadang kalau 50 beratnya. Kadang kan kalau enteng kan dapatnya cuma sekarung ini 30 kilo. Ya dikaliin ibarat harganya 700 kilonya. Okay, thank you. Iya, Pak. Bu, semua Bu, bentar Bu, harap dikepelik ya. Saya juga bertanya kepada keponakannya tentang hal itu. Bagaimana dengan sekolah hari ini? Enggak. Apakah Anda membantu bekerja? Iya. Apakah Anda memiliki impian untuk masa depan? Enggak jadi apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah Anda tidak memiliki sesuatu yang ingin Anda lakukan? Pengen apa-apa. Pengen jadi polisi atau pengen jadi pilot? No. Nasi. Oh. Thank you. Banyak dari mereka telah tinggal tepat di sebelah tumpukan sampah ini sejak mereka lahir. Mereka tidak pergi ke sekolah. Mereka baru mulai bekerja dengan keluarga mereka, dan orang tua mereka hanya tinggal di tempat ini. Akhirnya, kami mengunjungi West for Change yang menangani banyak fasilitas pengolahan limbah swasta. Di Indonesia, sebagian besar pembuangan sampah dipercayakan kepada sektor swasta, bukan pemerintah. Tetapi incinerator skala besar dan mesin canggih sangat besar sehingga tidak praktis bagi operator swasta untuk memperkenalkannya. Dalam lingkungan seperti itu, West for Change mencoba menciptakan sistem pembuangan sampah berkelanjutan yang tidak bergantung pada kemiskinan dan inefisiensi, mendukung pendidikan dan pekerjaan, mekanisasi daur ulang, dan meningkatkan lingkungan kerja yang disebut pemulung. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut sangat berharga bagi Indonesia, dan jika inisiatif tersebut menyebar, bahkan untuk anak-anak yang hanya tahu tentang tumpukan sampah. Jika Anda tertarik dengan kegiatan mereka, silakan lihat halaman amal. Saya membuat video seperti ini saat saya bekerja, mungkin perlu sedikit waktu untuk memposting, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda realitas semacam ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda hal yang nyata. Saya ingin menunjukkan kepada Anda hal yang nyata. Saya ingin memberi Anda peringkat tinggi. Terima kasih atas rating tinggi dan langganan saluran Anda. Sampai jumpa.